Oke, kita lanjut soal nomor 1. Tentang kalor dan perpindahan ya, asesmen 2. Dua zat cair A dan B mempunyai massa dan suhu awal yang sama. Jadi diketahui T1A sama dengan T1B. Zat cair A memiliki nilai kalor jenis yang lebih besar, berarti Ca lebih besar daripada Cb. Kemudian, zat cair tersebut dipanaskan dengan sumber panas yang sama dan sama rata. Peristiwa yang terjadi sesuai dengan ilustrasi tersebut adalah jadi zat cair A lebih mengalami kenaikan suhu. Nah, kalau kita lihat ya, kita kan menggunakan rumus Q sama dengan M kali C kali delta T. Kalau kita hubungkan ke delta T, berarti Q per M kali C kan. Nah, sedangkan yang paling besar itu kan CA ya. Berarti kenaikan suhu yang lebih besar nanti, berarti kan berbanding terbalik tuh antara delta T dan C. Jadi kalau CA-nya itu besar, berarti delta T-nya nanti kecil. Berarti di sini yang delta TA kecil, karena CB itu kecil, berarti delta TB-nya besar ya. Nah, jadi kan ini berbanding terbalik kan. Jadi kalau yang A zat cair A lebih cepat mengalami kenaikan suhu, salah ya. Kemudian yang B zat cair A lebih lama mengalami kenaikan suhu dibandingkan. Nah, ini baru benar nih, yang B ya. Jadi jawabannya itu adalah yang B ya. Zat cair A lebih lama mengalami kenaikan suhu dibandingkan zat cair B. Nah, kalau kita lihat di sini, ini dia kan, karena dia C dan delta T itu dia berbanding terbalik. Oke, jadi jawabannya adalah yang B. Soal nomor 2, di dalam kontainer X tertutup terdapat sejumlah es terbuat dari air tawar. Sementara itu, di dalam kontainer Y tertutup terdapat sejumlah es yang berasal dari air asin. Berarti kontainer A tawar, bukan A ya. Berarti kontainer X itu adalah tawar, kontainer Y itu adalah asin. Diketahui massa dan suhu awal air tawar dan air asin sama besar, berarti sama ya. Adapun bahan pembuat kedua kontainer tersebut dari logam, sama-sama logam juga. Kemudian kedua kontainer ditempatkan berdampingan dalam satu ruangan dengan suhu tertentu. Setelah beberapa saat, berarti ini perlakuannya sama. Setelah beberapa saat di kontainer Y, terdapat campuran air asin. Oh, berarti ini sudah meleleh ya, meleleh, sementara di kontainer X terdapat es air tawar. Tunggu, kontainer Y terdapat campuran air asin dan es air asin. Sementara kontainer X terdapat es air tawar, masih es di sini. Nah, penjelasan yang tepat mengenai peristiwa ini. Nah, berarti ini lelehnya, berarti titik lelehnya atau titik leburnya tinggi ya, tinggi. Nah, berarti kita lihat penjelasannya di sini. Nah, kelihatan ya. Titik didih larutan garam dapur lebih tinggi dibandingkan air murni, sedangkan titik bekunya lebih rendah dibandingkan titik air murni. Penambahan suatu zat elektrolit maupun non-elektrolit ke dalam pelarut, misalnya air, akan menyebabkan kenaikan titik didih. Nah, berarti artinya titik beku dan titik apa namanya tuh? Titik sedangkan titik beku lebih rendah. Jadi titik didih maksudnya ya, didih, titik didih air asin itu lebih tinggi dibandingkan air murni ya. Nah, jadi jawabannya itu adalah yang tepat C. Titik lebur, titik didih itu kan sama dengan titik lebur ya, titik lebur. Jadi jawabannya adalah yang C, titik lebur es air asin lebih rendah daripada titik lebur air tawar. Makanya air asin ini lebih cepat dia meleleh. Jadi jawabannya adalah yang C. Nomor 3, grafik tersebut menunjukkan data pemanasan 2 kilo. Diketahui M sama dengan 2 kg es menjadi air pada suhu tertentu. Mana kalor jenis S berarti CS sama dengan 2100, L sama dengan 336.000, dan kalor jenis air C air sama dengan 4200. Kalor total yang dibutuhkan, berarti yang ditanya Q total. Nah,
Berarti Q total itu berarti yang di sini ya, ini Q1, ini Q2, ini Q3, berarti Q total itu adalah Q1 tambah Q2 tambah Q3. Nah, kita cari satu-satu Q1 itu adalah MCS kali delta T. Nah, delta T-nya di sini adalah 0 kurang 0 kurang min 2, berarti ini adalah 2 ya. Berarti kalau yang ini delta T-nya nggak ada ya. Kalau ini delta T-nya adalah 5 kurang 0. Oke, 5 kurang 0 sama dengan 5. Ini kan? Nih, 5 kurang 0 kali ini, 0 kurang 2. Nah, berarti M-nya kan 2 kilo. CS-nya itu 2100. Delta T-nya adalah 2. Dah, berarti berapa nih? 2, 4. Berarti ini 8, 4, 1, 2. Terus Q2-nya, berarti Q2 itu rumusnya M kali L. 2 kali L-nya itu adalah 3, 3, 6, 1, 2, 3. Nah, 2 kali 3, 3, 6. 6, 7, 2, 1, 2, 3. Terus Q3, ini joule ya satunya. Q3 itu adalah, di sini aja deh, nggak pakai. Terus Q3 itu adalah M kali C air kali delta T. 2 kali 4200 kali delta T-nya adalah 5. Berarti 2 kali 5, 10. Berarti 4, 2, 1, 2, 3 joule. Nah, baru kita jumlahkan. Berarti 8400 tambah 672, 123 tambah 4, 42, 123. Oke. 8400 tambah 6, 72, 123 tambah 42, 123. Yaitu 722.400 joule. 722.400 joule. Ya. Soal nomor 4 di sini es dengan suhu 0 derajat dimasukkan, berarti kita buat diketahui TS sama dengan 0 derajat Celcius. Dimasukkan ke dalam 340 gram air, berarti massa air 340 gram. Dengan suhu T air adalah T air sama dengan 20 derajat Celcius. Diketahui kalor lebur es berarti L 80, kalor jenis air Ca sama dengan 1, dan kalor jenis es itu adalah 0,5. Nanti adik-adik buat ya satuannya. Kita buat aja lah, nak. Kalori per gram, ini adalah kalori per gram derajat Celcius, ini kalori per gram derajat Celcius. Nah, kesetimbangan termal tercapai pada suhu berarti Tc-nya adalah 5 derajat Celcius. Jika wadah yang digunakan untuk menampung es dan air dianggap tidak mengalami pertukaran kalor, massa es sebesar. Berarti yang ditanya adalah massa es. Oke, jadi ini kita buat gambar grafiknya. Berarti dari suhu 0 derajat ya, berarti 0 derajat. Nggak dari minus berarti ya, dari sini. Nah, ini datar sampai suhunya 20 derajat. Anggap di sini 20 derajat. Nah, berarti dia campurannya di 5 derajat. Berarti di sini 5 ya. Ini TC-nya. TC-nya sama dengan 5 derajat. Nah, terus di sini 0. Berarti ini delta T ini adalah Q1 ya. Delta T-nya adalah 20 kurang 5 sama dengan 15. Kalau ini Q2, berarti Q2 ini delta T-nya adalah 5 kurang 0 sama dengan 5. Nah, sekarang kita gunakan rumus. Ini Q3 ya. Berarti Q lepas sama dengan Q terima. Q lepasnya itu adalah Q1. Nah, yang menerimanya kan Q2 tambah Q3. Nah, Q1 itu kan massa air ya, MA kali CA kali delta T. Q2 itu adalah MS kali L ya, kali L, terus ditambah Q3 itu masih massa S, tapi dia C-nya C air, kali delta T. Berarti MA-nya 340, C airnya itu 1, delta T-nya adalah 15. MS-nya nggak tahu berapa, L-nya 80,
ME, C airnya 1, terus delta T-nya adalah 5. Berarti ini kita kalikan 340 kali 15 itu adalah 5100. Sama dengan 80 ME ditambah 5 ME. Berarti 5100 sama dengan 85 ME. Berarti ME sama dengan 5100 bagi 85. Nah, 5100 bagi 85 adalah dapat 60 gram. Jadi dapat massa S-nya adalah 60 gram ya. Jadi bagian di sini nih dia kan udah jadi air nih, makanya kita pakai massa C-nya adalah C air ya. Jadi jawabannya adalah yang B, 60 gram. Oke, kalau adik-adik punya pertanyaan boleh komen di kolom komentar. Soal nomor 5, gelas A dan B terbuat dari bahan dan ukuran yang sama. Keduanya diisi air dengan volume tertentu. Kemudian, jadi berarti artinya di sini, kemudian air dalam kedua gelas dicampur dalam wadah yang mencapai kesetimbangan termal seperti gambar di atas. Perbandingan massa mula-mula air. Nah, jadi dia sama-sama air ya nanti. Jadi yang tinggi itu kan suhunya ini. Berarti diketahui TB sama dengan 45. TA sama dengan 5, berarti TC-nya adalah 20. Nah, kalau kita gambar kayak gini bentuknya ya. Jadi, ini TC sama dengan 20. Berarti ini TB yang tinggi, ini TA. TB-nya kan 45. TA-nya itu adalah 5. Berarti ini nanti delta T-nya adalah 45 kurang 20 sama dengan 25 kan. Kalau ini delta T-nya adalah 20 kurang 5 sama dengan 15. Nah, yang ditanya itu perbandingan MA banding MB. Karena dia sama-sama air, nanti CA sama dengan CB ya. Nah, berarti Q lepas sama dengan Q terima. Yang melepasnya kan B ya, berarti MB kali C kali delta T. CB nih ya. MA yang menerimanya kan yang suhu rendah, MA kali CA kali delta T. Berarti C ini boleh dicoret nanti. Yes. Berarti ini MB. Delta TB kan berarti 25. MA itu MA, delta TA-nya adalah 15. Berarti kan kita maunya MA per MB ya. Berarti di sini 25 per 15 sama dengan MA per MB. Berarti ini dibagi 5 dapat 5, dibagi 5 dapat 3, sama dengan MA per MB. Jadi dapat jawabannya 5 banding 3, C ya.